Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 291. Apoteker mendiagnosis kepala desa dan menggerutu, otot dan tulang seseorang tidak mampu ketika sudah tua. Terlebih lagi, Anda bahkan belum memiliki otot dan tulang. Keras kepala ingin pamer, bukan? Bahagia sekarang? Kepala desa terengah-engah. Luka-lukanya lebih berat daripada milikku. Saya pada dasarnya telah bertarung dengan semua praktisi kuat dari surga tinggi. Lihatlah seberapa cakap kamu. Apoteker menggunakan jarum untuk menekan luka-lukanya dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu masih belum mendapatkan anggota tubuhmu dipotong oleh seseorang dengan pedang? Ketika saya melewati posisi kaisar manusia kekinmu, saya tahu bahwa hari seperti itu akan datang ketika orang-orang akan datang untuk menemukan MUR. Tatapan kepala desa menjadi redup saat dia memalingkan muka. Surga tinggi tidak akan mentolerir keberadaan seorang kaisar manusia. Saya sudah tua dan cacat, jadi mereka tidak memperhatikan saya. Namun, mereka pasti akan menyingkirkan kaisar manusia yang baru. Bintang Saffron Kiao adalah salah satu yang terbaik di surga tinggi sehingga saya harus mencegatnya dan membuatnya mundur. Dengan cara ini, bukan praktisi kuat seperti dia yang akan datang setelah Muer. Mereka harus mengikuti aturan, dan jika mereka mencoba untuk mengelilinginya, saya akan memaksa mereka untuk mengikuti aturan. Apoteker meresepkan obat untuknya ketika dia berkata, "Jadi apa yang terjadi setelah Anda mati? Akankah mereka tetap berjalan sesuai aturan?" Kepala desa terdiam sesaat sebelum mengungkapkan senyum tiba-tiba. Seorang kaisar manusia saat masih hidup, dan seorang pahlawan hantu ketika mati. Hidupku bisa padam, tetapi keinginanku untuk bertempur akan bertahan selamanya. Mungkin ini saatnya kamu keluar jalan-jalan. Apoteker bergidik dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan keluar, siapapun yang ingin pergi bisa keluar. Di West Earth Divine Mountain, kereta Star Saffron Kiao mendarat, dan Sultan Bintang itu mengumpulkan ki vitalnya dengan susah payah. Saat dia hendak kembali ke surga tinggi, dia memuntahkan darah, dan luka-luka di tubuhnya langsung pecah. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah di 4 gadis. Nyalakan dupa. Keempat gadis itu tercengang, dan gadis yang berpakaian hijau itu dengan cepat mengeluarkan 3 batang dupa, menyalakannya di atas altar. Setelah beberapa saat, sebuah wajah muncul di langit memandang ke bawah. Saya telah bertemu dengan kaisar manusia lama, kata Bintang Saffron Kiao sambil terengah-engah. Meskipun dia tua dan cacat, dia belum mati. Kemampuannya telah meningkat pesat dan saya terluka olehnya. Niatnya adalah bahwa jika generasi yang lebih tua pergi untuk menemukan kaisar manusia yang baru, ia pasti akan mengambil sesuatu ke tangannya sendiri. Namun, dia tidak akan ikut campur jika itu adalah generasi yang lebih muda. Dia masih hidup? Wajah itu mengungkapkan ekspresi heran ketika suaranya yang samar melayang di udara. Star Saffron, siapa yang kamu rencanakan mengirim dari surga tinggi untuk menyingkirkan kaisar manusia yang baru? Tuan Muda Su Shenghua. Wajah di langit itu menjadi sedikit suram. Apakah ada kebutuhan untuk memobilisasi Tuan Muda Su? Bintang Saffron Kiao mengangguk. Orang tua itu sudah tua dan hampir mati. Kaisar manusia baru masih muda dan belum dewasa. Menyingkirkan kaisar manusia baru dapat mengurangi masalah kita selamanya. Sinar cahaya turun dari langit dan bersinar di tubuh Star Saffron Kiao, membentuk jalan dari cahaya. Wajah di langit berkata, Tuan Muda Su mungkin tidak mau meninggalkan gunung. Anda harus mengatakannya kepadanya secara pribadi. Bintang Saffron Kiao berkata kepada 4 gadis, Yu, King, Yao, Jing, tetap di sini dan bawa keempat hartaku untuk mendukung Tuan Muda Su dalam membunuh kaisar manusia yang baru. Saya akan kembali ke surga tinggi, tetapi Tuan Muda Su akan segera turun. Keempat gadis itu mengakui kata-katanya dan berjalan turun dari kereta. Kedua suanis itu menepi ke kereta yang hancur dan naik ke langit di sepanjang jalan cahaya, kembali ke surga tinggi. Ketika cahaya menghilang, keempat gadis itu saling memandang, dan Yu Liu berkata, Tuan tua telah memerintahkan kita untuk mengikuti Tuan Muda Su untuk membunuh kaisar manusia yang baru, tetapi kita masih belum tahu siapa kaisar manusia yang baru. Jing yang berkata, berita ini disebarkan oleh Istana Emas Roland, jadi kita harus melakukan perjalanan ke sana. King Ying, Yao Hua, kunjungi tempat itu, Yu Liu dan aku akan menunggu Tuan Muda Su di sini. 2 gadis lain mengangguk dan turun gunung. Mereka tidak berjalan ke reruntuhan besar tetapi sebaliknya melintasi bumi barat, gurun yang menyala-nyala, dan dataran tinggi pegunungan salju, langsung menuju Istana Emas Roland. Tanpa Star Saffron Kiao,
mereka tidak berani melangkah ke reruntuhan besar secara langsung. Di Laut Timur, Qinmu, Xiun Xiang, dan Ling Yuxiu melayang di atas air. Ketika datang ke waktu malam, permukaan laut tiba-tiba bersinar. Itu berasal dari ikan khusus yang tak terhitung jumlahnya yang muncul ke permukaan, menerangi laut seperti perhiasan. Qinmu mengendalikan ombak untuk bergerak maju, dan ikan bercahaya melompat keluar dari ombaknya satu demi satu. Saat ia bergerak maju, ikan itu juga bergegas dengan ombak, membuatnya cukup menarik. Beberapa ikan memiliki dua indera yang tumbuh dari dahi mereka, di ujungnya benjolan daging transparan seukuran kepalan tangan. Benjolan ini seperti lentera yang memancarkan cahaya redup di malam hari, sehingga makhluk ini dikenal sebagai ikan lentera. Lanternfish menumbuhkan sirip yang seperti sayap. Ketika mereka bergegas keluar dari ombak, mereka akan mengocok keempat sirip mereka untuk terbang puluhan meter di udara sebelum mendarat kembali ke air. Ikan aneh ini kadang-kadang berenang bersama trio, mengapung di samping mereka untuk menerangi lautan bagi mereka. Kadang-kadang, beberapa ikan besar yang panjangnya 3-6 meter juga datang, mengepakkan sirip mereka untuk memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Xiun Xiang masih anak-anak, jadi begitu dia melihat bahwa ikan lentera besar memiliki kecerdasan, dia ingin bermain dengan mereka dan mulai mengajar mereka berbicara, kata demi kata. Dari harapannya, beberapa ikan besar benar-benar berhasil belajar 1 atau 2 kalimat dan berbicara bahasa manusia. Dalam perjalanan, kelompok itu melewati wilayah suku laut dan banyak gadis melayang keluar dari air. Mereka melambaikan ekor mereka, berenang ke sana kemari di sekitar ombak dan menyanyikan lagu cinta yang merdu. Lagu yang mereka nyanyikan adalah tentang dua gadis yang menyukai pemuda yang sama dan semua perasaan dan suasana hati para gadis. Ada juga beberapa kerang dan kerang raksasa yang telah berubah menjadi arwah, bertepuk tangan untuk mengiringi lagu tersebut. Ling Yuxiu dan Xiun Xiang menjadi malu setelah mendengarkan lagu oleh para gadis dari suku laut. Mereka diam-diam melirik pemuda di sebelah mereka dan tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Mereka menemukan bahwa Qinmu tidak terburu-buru dalam perjalanannya dengan perhatian penuh. Sebagai gantinya, dia berada dalam keadaan linglung, hatinya tidak fokus untuk bergegas, tetapi dia juga tidak mendengarkan lagu merdu dari para gadis suku laut. Dia fokus untuk memahami jalannya. Mereka tidak tahu apa yang dia pahami. Meskipun ada senyum di wajahnya, hatinya tidak tertuju pada pemandangan indah di depannya atau pada gadis-gadis di sampingnya. Qinmu telah mencoba untuk memahami teknik persatuan 6 arah realm untuk seluruh perjalanan, dan dia akhirnya mencapai periode penting dalam beberapa hari terakhir. Bajingan ini, dia pantas menyendiri selama sisa hidupnya. Kedua gadis itu geram. Dao Master mengizinkan Qinmu untuk memahami Dao Sword selama 14 hari, dan dia menuai cukup banyak hadiah. Meskipun Dao Pedang terbuat dari keterampilan pedang, penalaran matematis dan penalaran pedang di dalamnya tampaknya dapat digabungkan ke dalam banyak teknik, sehingga layak untuk belajar darinya. 1 jam kemudian, ki vital Qinmu secara bertahap melemah, dan kecepatan gelombang maju juga melambat. Mereka secara bertahap menyusut. Ling Yuxiu segera mengambil alih dan mengeksekusi mantranya, membuat naga air membawa mereka bertiga maju. Qinmu, di sisi lain, santai sambil berdiri di atas naga air, membiarkan Ling Yuxiu membawanya. 6 arah ilahi harta karun adalah peningkatan besar untuk mengolah orang dan tidak peduli apakah itu mantra, keterampilan pedang, atau teknik pertempuran, semuanya akan dinaikkan ke tingkat seni ilahi. Ini melipat gandakan kekuatan mereka beberapa kali. Di dunia ini, teknik-teknik itu harus dapat menghubungkan embrio roh, 5 elemen, dan 6 arah harta karun ilahi bersama untuk memobilisasi energi dalam 3 harta ilahi yang agung ini. Overlord tubuh 3 teknik kinsir Qinmu adalah teknik tetapi tidak memiliki keterampilan. Ajaran Woodcutter memiliki keterampilan tetapi tidak ada jalan. Great Education Heavenly Devil Scriptures mencakup segala sesuatu di dunia tetapi tidak memiliki kesatuan. Namun, mereka bertiga bersama-sama bisa membentuk seluruh tubuh. Namun Qinmu menginginkan lebih. Dia ingin transformasi teknik naga 9 naga, stabilitas Mahayana Sutra Rulai, serta matematika Dao Sword dimasukkan ke dalam tekniknya. Teknik 9 naga adalah ahli dalam transformasi dan Kaisar Yan Feng telah memberikan teknik ini kepadanya dan bahkan membimbingnya dalam budidaya. Meskipun waktu Qinmu telah mengembangkan teknik ini pendek, dia sudah memahami esensi sebenarnya dari transformasi teknik ini. Transformasi teknik 9 naga dapat dikatakan terletak di hati seseorang. Naga ilahi memiliki banyak sekali transformasi, dan melalui mereka, keterampilan pedang, mantra, dan teknik pertempuran dari sekte lain semua bisa dieksekusi. Gerakannya bisa sengit dan kuat, tetapi juga lembut dan lembut. Sutra Mahayana Rulai sangat mahir dalam stabilitas.
Rulai tua tidak secara pribadi mengajarkan teknik Kinmu ini, tapi dia telah mengizinkannya untuk masuk ke surga-surga untuk memahaminya. Kinmu telah melalui semua 20 serambi mereka, yang berarti ia telah menguasai Sutra Mahayana Rulai. Ada 20 surga dalam Sutra Mahayana Rulai. Berkat-berkat dari para dewa dan setan dari sana memungkinkan seseorang untuk menjadi tak tertandingi stabil, tidak dapat digerakkan seperti Gunung Meru. Pedang Dao mahir dalam aljabar, menggunakan penalaran matematis untuk menjelaskan sifat surga dan bumi dan Dao besar. Ketika sampai pada pedang ke-14, itu sudah dekat dengan Dao. Jika ketiga teknik ini dapat dikuasai melalui studi komprehensif dan digabungkan menjadi satu, menggabungkan keunggulan mereka dengan teknik persatuan, Kinmu pasti akan meningkat dengan pesat sekali lagi. Namun, selama beberapa hari terakhir, ia memusatkan pikirannya pada hal ini, namun pengembaliannya hanya sedikit. Teknik-teknik yang ingin dia gabungkan semuanya adalah kedudukan tertinggi dan masing-masing dari mereka semuanya inklusif. Mereka adalah seni pamungkas dari sekte mereka dan semuanya adalah seni pamungkas tertinggi dari Tanah Suci. Jika mereka semua bisa digabungkan, bukankah itu menghasilkan teknik nomor 1 di dunia? Aku jadi agak serakah. Kinmu tiba-tiba merasa seperti dia membuang-buang waktu untuk masalah yang tidak terpecahkan. Teknik-teknik ini sudah disempurnakan, jadi jika dia benar-benar ingin menggabungkannya, mustahil baginya untuk melakukannya dengan pengetahuannya saat ini. Karena itu, mengapa harus sangat merepotkan? Apa yang saya inginkan adalah alasan di balik teknik-teknik ini, dan inilah masalahnya, mengapa saya harus menggabungkan teknik-teknik ini? Bukankah lebih mudah untuk menggabungkan alasan mereka? Di antara pemandangan malam yang indah di laut, dia tiba-tiba tercerahkan dan merasa kerangka pikirnya rileks. Dia juga merasakan laut dan gadis-gadis di sampingnya menjadi lebih menawan dan bergerak. Mencoba untuk menggabungkan teknik adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Selain itu, hal itu akan mengabaikan fundamental dengan berkonsentrasi pada detail. Selain itu, menggabungkan penalaran dan bukan teknik jauh lebih mudah. Begitu dia sampai pada titik ini, dia tidak lagi bersikeras pada jalannya, tetapi malah menjadi bebas dari alam, berkultivasi bagaimanapun dia merasa nyaman. Begitu mereka melintasi wilayah suku laut, laut menjadi jauh lebih tenang. Seekor kura-kura besar melayang dan menawarkan untuk membawa mereka dalam perjalanan. Kura-kura ini memiliki pencapaian dalam budidaya dan melayang di permukaan laut seperti pulau kecil. Ketika dia berenang ke barat, dia bertanya kepada mereka tentang beberapa masalah yang dia hadapi selama kultivasi. Kinmu dan kedua gadis itu memberitahunya semua yang mereka tahu dan memecahkan banyak keraguan yang dia miliki. Kura-kura tua itu sangat senang dan mengundang mereka sebagai tamu. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana rumah Pak Tua? Di mana kita pergi untuk menjadi tamu?" "Keempat lautan adalah rumahku, tetapi meskipun aku berkata begitu, ada beberapa anak yang hidup di punggungku." Ketika kura-kura tua mengatakan ini, banyak kura-kura berselancar di ombak dan melompat ke belakang kura-kura tua. Kura-kura tua itu tersenyum dan mutiara-mutiara besar bercahaya di kulit kura-kura itu menyala, membuat pulau di punggung kura-kura itu menyala terang. Kura-kura kecil berdiri di atas dua sirip belakang mereka dan mulai menari dan bernyanyi di sekitar Kinmu, Ling Yuxiu, dan Si Yun Xiang. Mereka menampar perut dan kerang saat mereka menari dan bernyanyi. Si Yun Xiang menarik Kinmu untuk bergabung dalam menyanyi dan menari di pulau itu, dan setelah bermain-main sebentar, Kinmu juga menarik Ling Yuxiu. Putri itu masih sedikit dicadangkan pada awalnya, tetapi dia segera bergabung dengan mereka. Malam perayaan berlalu dengan cepat, dan ketika fajar menyingsing, kura-kura tua itu berkata, "Kami telah mencapai daratan. Selamat tinggal, teman-teman." Kinmu melihat ke depan dan melihat tanah tidak jauh. Kota dan pelabuhan diselimuti kabut pagi di awal musim semi. Ketiganya melompat dari punggung kura-kura dan mendarat di pelabuhan. "Selamat tinggal." Kura-kura kecil itu melambai pada mereka. "Selamat tinggal." Kinmu juga balas-balas kepada mereka. Ketika kura-kura tua itu menghilang, mereka berjalan ke River Prefecture City. "Laut yang menawan," kata Ling Yuxiu dengan suara lembut. Chapter 292. Di langit di atas altar pengorbanan di Gunung Ilahi di bumi barat, cahaya yang mengalir mencurahkan. Setelah beberapa saat, mata Jingyan dan Yu Liu bersinar ketika mereka melihat seorang pemuda yang tampak sangat cantik berjalan keluar. Ekspresinya sedikit dingin, tetapi ketika tatapannya mendarat pada dua gadis, mereka menjadi diam-diam malu. "Tuan Muda Su, Bintang Saffron Kiao telah memerintahkan kami para saudari untuk membantu Tuan Muda dalam menyingkirkan Kaisar Manusia yang baru. Yao Hua dan King Ying telah pergi ke Istana Emas Roland untuk mencari berita tentang Kaisar Manusia." Yu Liu berkata dengan lembut,
Tuan Muda, mari kita bertemu dengan mereka sekarang. Su Shenghua mengangguk dengan lembut dan berkata, kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, karena saya ingin kembali ke surga tinggi. Dunia fana ini memancing pertikaian dan bukan tempat yang bagus untuk tinggal lama. Jing Yan tersenyum. Tuan Muda, ada beberapa orang yang luar biasa dan tidak biasa di dunia fana ini dan mereka tidak bisa diremehkan. Kaisar manusia adalah musuh surga tinggi kita dan telah melawan kita selama bertahun-tahun, jadi dia tidak akan tersingkir semudah itu. Su Shenghua berjalan menuruni gunung dengan pakaian putihnya yang tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Ada beberapa kelainan di dunia fana, seperti Little Jade Capital, Biara Petir Besar, Dao Sek, Heavenly Senchult, Middle Earth. Di antara tempat-tempat suci ini, ada para ahli yang tidak lebih lemah dari bumi barat. Aku tidak akan meremehkan mereka dan tidak akan meremehkan kaisar manusia. Saya ingin melihat tempat-tempat yang menakuti keberadaan ini, tetapi dunia fana tidak cocok dengan sifat saya, jadi yang terbaik adalah kembali sesegera mungkin. Kedua gadis itu segera menyusulnya. Karena saya sudah turun, saya harus mengunjungi semua tempat suci di bumi tengah, kata Su Shenghua. Saya ingin melihat bagaimana seni, jalur, dan keterampilan ilahi mereka telah berkembang. Juga, reformasi kekaisaran perdamaian abadi seperti api, jadi saya juga harus melihat. Tuanku, Jade Saffron, telah mengirim bencana atas perintah dan terluka oleh orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Saya ingin sekali melihat bagaimana rupa orang suci ini yang muncul setiap 500 tahun sekali. Kedua gadis itu saling memandang, sedikit khawatir. Di River Prefecture City, seorang pejabat berkata dengan bingung, ketika Yang Mulia mengetahui bahwa Cult Master Qin tidak dalam bahaya, dia pergi untuk menyelesaikan urusan di prefektur lain. Prefektur mana dia sekarang? Tanya Ling Yuxiu. Yang Mulia pergi ke prefektur Snivel, tapi itu beberapa waktu yang lalu, jadi aku tidak tahu di prefektur mana dia sekarang. Qin Mu mengangguk dan berkata, aku akan membiarkan murid kultusku mencari berita, dan aku harus tahu di mana mereka segera. Setelah beristirahat di River Prefecture dan makan makanan untuk mengisi perut mereka, Heavenly Devil Cult saya datang untuk melapor. Yang Mulia telah mencapai prefektur Ben. Qin Mu membuka peta geografis Eternal PAC dan meliriknya. Dalam hal itu, tujuan putra mahkota berikutnya adalah prefektur Damai. Kecepatannya cukup cepat. Ling Yushu telah menuju ke selatan terlebih dahulu dan mencapai makam sungai sebelum pergi ke barat di sepanjang Sungai Emas. Ini seharusnya untuk mengelola pekerjaan irigasi di sepanjang jalan. Meskipun Ling Yushu tidak memiliki semangat yang berani dan tegas dari Kaisar Yan Feng, dia cukup profesional dalam menangani pekerjaan irigasi dan transportasi di semua bagian kekaisaran. Dengan bantuan orang-orang dari Kementerian Pekerjaan, kecepatannya sangat cepat. Selain itu, ia berbeda dari putra mahkota Ling Yuxia sebelumnya. Dia tidak ingin merebut otoritas dan ini membuat Kaisar Yan Feng sangat diyakinkan. Dengan bantuan Fen Yun Xiao, kecepatan Ling Yushu tidak tertandingi. Ketika Qin Mu membawa kedua gadis itu untuk mengejar mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapainya, dan Ling Yushu telah lama meninggalkan prefektur Damai dan mencapai prefektur pabrik di barat. Prefektur Mil tidak jauh dari Biara Tunder Celap Besar, beberapa ribu mil jauhnya. Ketika mereka sampai di tempat itu, Ling Yushu akhirnya melihat kakaknya, dan matanya memerah. Jelas bahwa dia sangat kelelahan hari ini dan menjadi lebih kurus. Beast King tidak melakukan apapun padamu, kan? Ling Yushu bertanya kepadanya secara diam-diam. Ling Yushu merasa malu dan marah ketika dia berkata sambil marah, saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Saintes yang juga ada. Ling Yushu tertawa datar. Bukankah aku hanya mengkhawatirkan keselamatanmu? Beast King? Ling Yushu menatapnya. Dia adalah guru pemujaan suci Heavenly Devil Cult dan kamu hanya mengambil posisi pangeran mahkota sebelumnya setelah dia membunuhnya. Berhati-hatilah dari dia mendengar kamu memanggilnya binatang buas dan membunuh kamu juga. Meninggalkan aku menjadi putra mahkota. Ling Yushu menjadi sebal. Melindungi pria yang bahkan belum menjadi milikmu, dan menjadi galak bahkan untuk saudaramu. Itu benar, Biara Tunder Celap Besar dekat dan saya sudah mengirim perintah untuk mengambil tanah Biara Tunder Celap Besar kembali ke kekaisaran. Karena kami dekat dengan Biara, Anda harus berhati-hati. Ada bikhu-bikhu terkemuka yang datang mencari saya untuk memohon. Tatapan Ling Yushu berkedip. Mereka meminta tanah itu kembali? Ling Yushu mengangguk. Tanah Biara Badai Besar adalah tanah pertanian terbaik di dekatnya, dan karena Biara Badai Besar memberontak dan merencanakan untuk membunuh kaisar untuk menunjuk kaisar lain, saya mengambil kembali tanah mereka.
Saya tidak membasmi mereka dengan kejam, namun mereka terus datang untuk memohon lagi dan lagi. Saya hanya keluar kali ini untuk mengelola pekerjaan irigasi dan orang-orang, tetapi tempat ini akan menunda saya untuk beberapa waktu. Saat dia mengatakan itu, suara yang jelas datang dari luar. Biksu yang malang ada di sini untuk memohon. Ling Yushu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia berjalan keluar. Kinmu juga mengikutinya dan melihat seorang biarawan tipis dengan wajah kuning lilin memegang mangkuk iblis menundukkan iblis duduk di depan mereka. Beberapa tentara ingin membawanya pergi, tetapi tidak dapat mengangkatnya bagaimanapun juga. Biksu yang malang hanya akan meminta sedekah sebesar mangkuk, semoga putra mahkota memberikan sedekah. Biksu itu melihat putra mahkota keluar dan menurunkan kelopak matanya. Mangkok sedekahmu harusnya adalah iblis yang menundukkan mangkuk sedekah dari Rulai sebelumnya di biara Tunder Celap Besar, kan? Ling Yushu menyeringai. Ini akan menjadi harta warisan kultus jika ditempatkan di sekte lain, dan ukuran mangkuk sedekah tanah mungkin akan sama dengan wilayah biara Tunder Celap Besar, beberapa ratus mil dari tanah. Biksu, kamu tidak biasa. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki harta karun tingkat pusaka bersamamu. Pada saat itu, biarawan itu tiba-tiba melihat Kinmu dan mengangkat alisnya. Tuan kultus setan surgawi. Kinmu tersenyum dan mengakuinya, tetapi biarawan itu tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan. Dalam pertempuran di kuil surga kota kekaisaran, banyak ahli dari biara Tunder Celap Besar dan sekte Dao telah meninggal atau terluka parah. Banyak ahli terkemuka dibantai oleh pemuja setan surgawi, dan ada banyak bhikkhu terkemuka dan Daois lama dari alam jembatan ilahi yang telah kehilangan nyawa mereka, jadi ada kehilangan kekuatan yang besar bagi para biksu. Jika bukan karena ini, bagaimana Ling Yushu bisa mengambil kembali tanah biara petir besar? Bhikkhu berwajah kuning itu tidak banyak bicara dan bergegas pergi. Ling Yushu memandang Qin Mu dan berkata dengan suara rendah, biksu itu pergi tanpa meminta, jadi dia harus kembali untuk memanggil bala bantuan untuk menemukan masalah denganmu. Kamu harus berhati-hati. Qinmu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Rulai tidak akan memperhatikannya. Bhikkhu berwajah kuning itu secepat kilat saat dia bergegas kembali ke biara Tunder Celap Besar. Ketika dia mencapai puncak keemasan, dia melihat bahwa tempat itu hikmat dan penuh hormat. Semua kepala biara dari berbagai serambi berkumpul saat ini. Beberapa kepala biara dalam kesedihan dan bahkan ada guru miskin dan sisanya mengamati upacara. Rulai tua saat ini mengadakan upacara besar dan melepas kasaya dan sepatu rumputnya. Semua berbagai harta di tubuhnya juga dilepas, dan tubuhnya santai. Biksu Jingming berdiri di belakangnya, diam. Jantung biksu berwajah kuning itu bergetar hebat, dan Rulai tua berbalik untuk memandangnya sambil tersenyum. Saudara junior Nanye, waktu saya sudah dekat dan saya sekarang mengundurkan diri dari posisi Rulai. Dengan tubuh saya yang bebas, saya berencana untuk berjalan-jalan, untuk menunggu dengan tenang kebangkitan dan nirwana yang hebat. Setelah saya mencapai pencerahan sempurna, Jingming akan mengembalikan tubuh jasmani saya dan memungkinkannya untuk terus melindungi biara petir besar dan mempromosikan agama Buddha. Jantung biksu berwajah kuning itu dalam kesedihan, tetapi tidak baik baginya untuk menunjukkannya. Rulai adalah ranah, tidak bisa didorong atau dikembalikan. Old Rulai tersenyum. Apa yang aku kembalikan adalah yang terhormat dari biara petir besar dunia. Lalu siapa yang akan berhasil sebagai Rulai? Tanya biarawan berwajah kuning Nanye. Old Rulai menunjuk ke kursi Revered One of the World dan tersenyum. Siapapun yang akan menjadi Rulai akan mengambil kursi ini. Mereka yang tidak Rulai tidak akan bisa duduk di sana. Jangan khawatir, akan ada Rulai yang akan duduk di sana. Teman Dao saya ada di sini, saya libur. Nanye masih ingin bertanya, tapi Rulai tua berjalan pergi dan turun gunung. Nanye tertegun ketika dia melihat kursi Revered One of the World. Di bawah gunung, seorang Taois tua dan muda sedang mengistirahatkan kaki mereka di sebelah gerbang gunung. Dao Master, Dao Zi. Rulai tua dan biksu Jingming maju untuk menyambut dua pelancong. Dao Zi Lin Xuan dan Tuan Tua Dao buru-buru bangkit untuk membalas salam. Tuan Tua Dao tersenyum. Kamu bebas? Rulai tua mengangguk dan tersenyum. Saya bebas. Mari kita pergi. Dua tuan sekte dari dua tempat suci-suci terbesar saling memandang dan tersenyum sambil berkata serempak, kamu juga sudah tua. Tuan Dao tua menghela nafas. Aku ingin melihat Little Jade Capital. Saya mendengar ada orang abadi di sana yang hidup bebas dan tanpa khawatir. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah mencapai Dao. Saya ingin pergi ke reruntuhan besar dulu, kata Old Rulai.
Old Dao Master meliriknya. Meskipun kamu bukan lagi salah satu dunia, kamu masih tidak bisa membiarkan biara petir besar pergi. Bukankah kamu juga sama? Old Rulai tersenyum. Karena Anda sudah mengundurkan diri dari posisi Dao Master, mengapa Anda masih membawa Little Dao Master? Tidakkah kamu mencoba untuk lebih merawatnya sebelum kamu pergi untuk menjadi abadi? Old Dao Master menghela nafas dan berkata, kami akan pergi ke reruntuhan besar terlebih dahulu. Keempat orang berjalan menuju reruntuhan besar. Tidak lama setelah mereka pergi, seorang tuan muda membawa 4 gadis yang semuanya mengenakan gaun berwarna berbeda. Mereka juga membawa barang-barang yang berbeda, seperti vas batu giok, gukin, pedang, dan pipa, ketika mereka datang ke gerbang gunung. Mereka memandangi bhikkhu yang menerima mereka di gerbang dan berkata, Tuan muda Su Shenghua dari surga tinggi telah datang berkunjung. Hati bhikkhu yang menerima mereka gemetar, dan dia segera pergi ke gunung untuk melapor. Ketika dia mencapai puncak gunung, ekspresi Biksu Nanye dan yang lainnya berubah secara drastis. Mereka semua sedikit bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang karena orang-orang dari surga tinggi telah datang? Posisi Rulai sekarang kosong sehingga siapa yang memiliki kualifikasi untuk menerima tamu terhormat dari surga tinggi? Jangan panik dulu, kata Biksu Nanye. Mari kita undang Tuan Muda Sheng Shenghua ini terlebih dahulu. Tidak, kita semua harus pergi dan menyambutnya, jangan lupakan etiketmu. Semua biksu turun gunung dan melihat seorang tuan muda dengan 4 wanita cantik berdiri di gerbang gunung. Semuanya tampak luar biasa. Nanye maju dan berkata, Amitabha, kamu bukan Rulai? Tatapan Su Shenghua seperti kilat ketika mendarat di wajah biksu itu saat dia menggelengkan kepalanya. Rulai tidak perlu melantunkan nama-nama Buddha. Di mana Rulai? Ini, kata Biksu Nanye. Yang terhormat dari dunia baru saja mengundurkan diri dan tidak ada Rulai di biara petir besar hari ini. Su Shenghua berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan biksu di belakangnya. Keempat gadis segera naik, dan Yuliu dengan warna hijau bertanya, mengapa Tuan Muda tidak ingin pergi ke biara petir besar? Su Shenghua menggelengkan kepalanya. Rulai lama mengundurkan diri, belum ada Rulai baru, yang berarti dia merasa bahwa tidak ada bhikkhu di seluruh gunung yang layak menjadi Rulai, jadi dia pergi begitu saja. Karena Rulai tidak puas dengan para biarawan di gunungnya, mengapa saya harus pergi dan melihat kemampuan mereka? King Ying tersenyum. Jadi Tuan Muda membenci mereka. Tuan Muda, kami melihat dukun istana emas Roland ketika kami pergi ke sana, tetapi kami tidak melihat sosok yang pantas dilihat. Bahkan Grandmaster mereka begitu saja, menghindari untuk bertemu Tuan Muda dan menjadi pengecut bahkan sebelum berkelahi. Kali ini, juga tidak ada orang yang layak untuk bertemu di biara Thunder Celap besar, jadi haruskah kita pergi ke Dao Sek sekarang? Su Shenghua mengangguk dan berkata, Dao Sekte memiliki 14 dao pedang, dan tuanku mengatakan bahwa pedang Dao sangat luar biasa. Layak untuk dilihat. Mereka datang ke prefektur Mil dan pergi ke hulu sungai emas. Mereka menemukan sebuah kapal dan bersiap untuk pergi ke sungai ketika mereka melihat seorang pemuda mengukur kedalaman sungai di jantungnya. Pemuda itu menggunakan ki vitalnya sebagai penguasa. Dengan lambaian tangannya, jejak ki vital langsung menuju sungai, dan dia akan melaporkan kedalaman setiap kali dia melakukan itu. Di sebelahnya ada petugas yang mencatat pengukuran dengan kuas. Su Shenghua menghentikan kapal dan menatap pemuda itu saat dia berdiri diam. Pemuda itu sepertinya menyadari hal ini dan memandangnya, mengeluarkan senyum cerah yang memperlihatkan gigi putihnya. Ini memberi perasaan yang menyenangkan. Su Shenghua merasakan emosinya terpengaruh dan balas tersenyum. Hati keempat gadis di sampingnya meleleh ketika mereka melihat senyumnya. Tuan Muda benar-benar tersenyum. Su Shenghua memberi hormat kepada pemuda di sungai dan bertanya, kakak senior ini, bisakah kita mengobrol ringan di kapal? Tunggu sebentar, kakak, biarkan aku selesai menangani survei hidrografi. Su Shenghua menunggu sebentar, dan ketika pemuda selesai menangani survei hidrografi, dia naik ke kapal dan mereka berdua saling menyapa sebelum duduk. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.